Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di channel Pejuang PPPK. Kali ini kita akan melanjutkan membahas manajerial bagian integritas part 3. Langsung saja ke soal yang pertama. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Fahri bahwa Fahri bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, tetapi dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Maka, sikap Fahri adalah A. Memberikan dana tersebut asal bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik. C. Melaporkan ulah HRD kepada pimpinan. D. Mempertimbangkan tawaran itu. Kira-kira yang mana jawabannya dengan poin tertinggi? Iya, betul. Poin tertinggi ada pada opsi B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik. Karena di sini ada tanda-tanda penyuapan, dimintai sejumlah dana. Ini berarti Fahri diminta untuk menyuap karyawan HRD tersebut. Nah, opsi B, poinnya 4. Opsi C, 3. Opsi D, 2. Terakhir langsung diberikan saja asalkan bisa bekerja di perusahaan itu. Oke, ini merupakan integritas level 1. Level dasar, yaitu mampu melaksanakan peraturan kode etik dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Ini basic sekali ya, mampu melaksanakan peraturan kode etik dalam lingkungan kerja pada tataran individu atau pribadi. Jadi pribadi kita memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan peraturan dan menaati kode etik dalam lingkungan kerja. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, berupa kerugian atau defisit yang cukup besar, dan Ijat mengetahui bahwa ada seorang karyawan yang melakukan penggelapan dana tanpa sepengetahuan karyawan yang lain. Yang akan dilakukan oleh Ijat adalah A. Akan menjaga kerahasiaan tersebut dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Mengumpulkan bukti-bukti dan segera melapor ke atasan. C. Mencoba mengingatkan karyawan tersebut. D. Pura-pura tidak tahu yang dilakukan karyawan tersebut. Nih, tutup mulut sebagai teman yang baik. Gimana menurut teman-teman semuanya? Kira-kira yang mana nih jawaban dengan poin tertinggi? Ya, betul. Jawaban dengan poin tertinggi adalah B. Mengumpulkan bukti-bukti dan segera melaporkannya ke atasan. Ini kita tidak hanya sekedar melapor, tapi kita cari bukti-buktinya dulu. Setelah bukti-bukti terkumpul, baru kita laporkan ke atasan. Poinnya 4. Poin 3C, kita coba ingatkan karyawan tersebut. Apakah dia mau mengaku sendiri, apakah tidak, atau dia sadar atau tidak, seperti itu. Kita coba ingatkan dulu. Kemudian D, 2, terakhir A1. Ikut jaga kerahasiaan tersebut dan tidak ingin ikut campur dalam masalah keuangan. Ini tidak baik ya. Oke, ini merupakan integritas level 4, yaitu berani melakukan koreksi. Untuk teman kita ada yang korupsi, maka kita berani koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpanan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi, meskipun ada resiko. Meskipun ada resikonya bahwa kita akan mungkin hubungan pertemanannya akan retak atau jadi tidak baik, tapi itu yang harus kita tanggung agar perusahaan kembali sehat lagi tanpa ada korupsi di dalamnya, seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Karen sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba menemukan sebuah kejanggalan pada sistem perusahaan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Karen? A. Pura-pura tidak mengetahui dan biasa saja. B. Menghentikan sistem tersebut. C. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan masalah sistem tersebut. D. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Kira-kira yang mana? Ya, betul, yang D. Kita lapor dulu, karena sistemnya harus
dihentikan saat itu juga atau tidak. Seperti itu. Kita minta pertimbangan atasan. Ini skornya 4. Kemudian C ini 3. B2 biasa saja 1. Biasa saja dan pura-pura tidak mengetahui ini adalah hal yang buruk. Bisa saja kepura-puraan kita ini mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Seperti itu. Nah, ini merupakan perilaku integritas level 1, yaitu mampu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta, ya. Nih, kita tahu ada sistem yang janggal, kemudian kita laporkan pada atasan. Seperti itu. Tes soal berikutnya. Tono diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang tabungan anggota di organisasi. Ferdi mendatangi Tono untuk mengetahui simpanan uang yang dimiliki oleh Iwan. Jadi ini ada 3 orang. Tono ini sebagai pemegang uang atau bendahara. Terus ada Ferdi. Ferdi ini menanyakan status keuangan Iwan. Hal ini dilakukan oleh Ferdi dengan alasan Iwan mempunyai hutang ke Ferdi dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal Ferdi sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Apa yang akan dilakukan oleh Tono? Sebagai bendahara atau penanggung jawab keuangan, gimana nih? Apa yang harus Tono lakukan? A. Mencoba menasihati Iwan untuk membayar hutang ke Ferdi. B. Memberi gambaran tentang keuangan Iwan tanpa menyebutkan jumlah nominalnya. C. Tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu jumlah uang Iwan dengan pertimbangan Ferdi benar-benar membutuhkan uang tersebut. Yang mana? C. Betul. Seorang bendahara yang berintegritas tidak akan membocorkan data nasabahnya atau data orang lain kepada orang lain. Gitu deh. Intinya tidak akan membocorkan data ya. Ini poinnya 4. Kemudian A 3, kemudian B2, terakhir dikasih tahu jumlahnya. Ini kan merupakan pembocoran data ya. Ini poinnya 1. Ini merupakan integritas level 2, yaitu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Kita menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi. Meskipun di sini situasinya Ferdi ini sangat terdesak karena butuh uang untuk bayar sekolah anaknya, tapi kita tetap konsisten, taat aturan bahwa data pelanggan atau nasabah kita atau data keuangan tersebut tidak boleh bocor ke orang lain. Seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat saat kepala kantor sedang dinas keluar kota. Kepala kantor berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugasnya cukup rahasia. Keesokan harinya, ada tamu penting menanyakan kemana perginya kepala kantor Andi. Maka yang akan Andi lakukan adalah A. Memberitahu kemana kepala kantor pergi, mengingat kondisi genting yang terjadi. B. Berjanji akan segera menghubungi kepala kantor, tapi tetap memberitahu kemana kepala kantor pergi. C. Berkata jika tidak mengetahui kemana kepala kantor pergi. D. Mengatakan kepada tamu tersebut bahwa Andi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Ini belum dibeli animasi ya, jadi sudah langsung ada jawabannya. Jadi D ini poinnya 4, C3, B2, A1. Ini merupakan perilaku integritas level 2. Yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Nah, ini dia mengatakan bahwa tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi. Ini sudah sesuai dengan amanat dari kepala kantor bahwa dia tidak boleh memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugasnya cukup rahasia. Makanya Andi menjaga kerahasiaan itu. Dia berkata bahwa tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi kemana perginya
kepala kantor tersebut. Oke, that's all. Udah dibahas semua di video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik like ya. Terus komen di bawah video berikutnya kita mau bahas apa. Tulis request kalian di kolom komentar ya. Terus jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Thank you. Bye-bye.